mungkin bisa saudara yang laki-laki maju ke depan sedikit biar saudara yang terlambat bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pengajian pada sesi yang materi. Ada sedikit pembukaan dari saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kita berada di negara yang saat ini adalah di masjid itu, tepatnya di Berlin dan tepatnya juga di Jerman. Apakah kita berpikir atau pernahkah kita membayangkan itu bahwa kita hidup di Jerman, bagaimanakah kita melihat keadaan-keadaan kita sekeliling kita? Apakah kita memikirkan bahwa kita sampai ke masjid dengan pertolongan siapa? Kita kuliah di sini, siapakah yang bisa menolong kita? Dan kita selamat dari perbuatan maksiat atau perbuatan dosa, siapakah yang menolong kita? Penting sekali jika ini kita tanyakan kepada diri kita. Dan kenapa kita ingin menanyakan kepada diri kita? Karena kita ingin selamat di dunia ini dari berbagai macam dosa atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hanya Allah lah yang menolong kita dari segala bencana, dari segala musibah, dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Hanya Allah tempat kita minta dan mohon pertolongan. Adapun tema kali ini adalah menggapai pertolongan Allah yang dibawakan oleh Ustadz Aditya Rifwanto. Dengan waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rekan-rekanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ikhwan ini surganya di sini, Bang. Maju, Bang. Maju lagi, kurang. Nanti kalau bapak-bapak datang ke sordok, iya. Lebih ke depan lebih cakep. Insyaallah. Amin. Ini nih, satu lagi nih, surga masih ngomong. Yuk, surga €1. Yuk, yang belakang Bang, silakan. Yuk, yang ganteng-ganteng, yang merasa ganteng. Alhamdulillah. Makin merapat, makin semangat, makin hangat, insya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini Allah membangkitkan kita dalam kondisi iman, kondisi Islam, kondisi tidak kurang satu apapun kecuali yang tidak punya uang. Berarti kurang uang. Ala kulli hal kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan yang terbesar di hari ini, bahwa Allah memperjalankan hati kita, kaki kita, ingatan kita untuk menuju masjid ini
sehingga atas kombinasi dari elemen-elemen tersebut kita bisa berkumpul karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya hendak menyampaikan 6 hal sebagaimana yang sudah disampaikan oleh MC, bahwa di dalam hidup ini kita tentu tidak lepas sendirian. Kita tidak dilepas sendirian dan kita tidak bisa lepas sendirian. Di dalam surat Al-Qiyamah disebutkan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja? Jawabannya tidak. Ini mbaknya percaya diri. Ya seperti ini seharusnya. Ikhwannya nggak ada yang menjawab tidak. Tidak. Oh, kalau putra menjawabnya iya gitu ya. Nah, kita tidak dibiarkan sendiri. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan ujian, masalah, problematika, ataupun sebuah kesempitan di dalam hidup ini, maka sudah seharusnya dan sudah selayaknya kita mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian akan menjadi tema pembicaraan kita hari ini. Oleh karena itu, mohon sekali bagi Mas dan Mbak yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, tolong disimpan sebentar handphonenya, ya. Tolong dihentikan sebentar chattingnya, tolong dimatikan sebentar iPodnya, iPadnya, iPudnya dan iPadnya, ya, agar tidak mengganggu jalannya upacara pengajian, bukan pernikahan bang, wah terus. Nah, kita butuh 6 hal dari Allah Subhanahu wa taala. 6 hal yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wah, Mas, Mbak, ada sebuah hal yang menarik. Kalau di dalam Al-Qur'an itu, ya, kata pertolongan itu ternyata Allah Subhanahu wa taala memakai 2 jenis, ya. Yang pertama adalah ana. Ana itu artinya menolong. Ada juga yang lebih hebat dari itu. Allah Subhanahu wa taala menulis di dalam lafaz Al-Qur'an dengan kata-kata nasara, ya. Jadi ada 2 kata. Ana, ya, atau nasara. Nasara ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tadi sebelum saya berangkat ke sini menghitung-hitung di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala memakai sekitar 30 kali, atau di dalam Al-Quran itu terdapat 30 kali pengulangan kata-kata yang artinya adalah menolong, atau dengan kata-kata akar nasoro. Saya sebutkan dengan kata-kata nasoro 7 kali, dengan kata-kata an-nasru 3 kali, ya. Dengan kata-kata intan suru 1 kali, dengan kata-kata yang suruna 13 kali, dan kata-kata ansor 6 kali. Yang di total jumlahnya berapa? 30 kali. Catat. Insya Allah nanti ada kuisnya Mbak Mas. Saya menyediakan hari ini 4 kuis, dan 1 macam kuis terdapat hadiah. Dan karena itu luruskan niat Anda. Jangan sampai datang karena ini, ya. Insya Allah. Nah, kemudian ini sebuah hal yang menarik dan unik, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang nih, ya, kata nasara ini, ya. Ini mengisyaratkan kepada seorang hamba, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seorang hamba ini senantiasa mengharap dan berharap rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pertanyaannya ada 1, bagaimana kemudian seseorang itu bisa memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kita mengharap pertolongan, tentu pertolongan itu kita harap dari Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha tidak ada batas akhirnya. Kalau kita meminta tolong manusia, bisa jadi hari ini dia kuat, besok bisa jadi dia menjadi sakit. Kalau kemudian kita meminta tolong kepada pejabat, bisa jadi hari ini dia perkasa, ya, besok dia rekasa, ya. Saya tahu ya bahasa Jawa, Pak. Nah, kalau hari ini sosok pria yang
yang kita andalkan kekuatannya adalah orang-orang yang buas, ganas, kejam, kemudian kita berlindung kepadanya, bisa jadi esok hari dia menjadi orang-orang yang gila, badannya ciut, kemudian kekuatannya pun luntur. Itulah manusia. Oleh karena itu kemudian kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana seorang hamba itu bisa meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ada 6 jurusnya. Nah, ingat baik-baik ya. Barangkali nanti keluar dalam soal. Yang pertama adalah taqwallahi fis sirri wal alan. Agar seorang hamba memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, catatan yang pertama dan utama adalah hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya. Hendaklah seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? 2 hal. Kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah, Mas, Mbak, ya, pasti Allah akan memberikan makhraj. Makhraj itu jalan keluar. Dan pertolongan Allah itu senantiasa datang tepat waktunya, ya. Pas sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala seringkali mengantarkan kita pada titik-titik klimaks di mana seseorang itu kemudian sampai pada batas akhir ketika dia sudah tidak berdaya lagi. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan tidak disangka-sangka, sebagaimana dalam firman-Nya tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya suatu saat ini apa? Saya belum tahu juga ini. Suatu saat pasukannya Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam di pagi hari, karena Nabi Musa itu merasa dia dipecundangi dan dikibuli alias tertipu, ya, oleh seorang pemuda bernama Musa alaihissalam. Kemudian Musa ini lari bersama pengikut-pengikutnya, Mas Mbak, sampai akhirnya dia di tepi lautan merah, ya. Maka kemudian ketika itu diabadikan dalam Al-Quran, ketika itu kaumnya sudah tidak berdaya lagi. Mereka sudah putus harapan. Kemanakah kita akan pergi? Kemanakah kemudian kita akan meminta pertolongan? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, tidak, pasti Tuhanku akan menolongku. Maka kemudian turunlah ayat yang diabadikan dalam Al-Quran itu, wahai Musa, ibrib bi asawkal bahr. Wahai Musa, ada yang namanya Musa enggak kemarin? Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu kepada tongkat kepada laut itu. Kemudian dilemparkanlah tongkat itu, kemudian terbelahlah laut itu. Sampai dibahasakan dalam Al-Quran itu kataudil azim. Bahkan kemudian tiba-tiba laut itu terbelah dan setiap belahan itu tingginya seperti gunung yang besar. Ya. Dan ini bukan sebuah hal yang misterius dan hal yang fantasi, abang sekalian, ya. Ini sebuah kisah yang nyata diabadikan dalam Al-Quran. Satu kali lempar, kemudian tongkat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala terbelah, ya. Terbelah menjadi 2 dan digambarkan dalam Al-Quran sampai tingginya, ya. Wah, jadi nari. Jadi kayak orang nari. Tingginya itu seperti setiap belahan itu seperti gunung. Subhanallah. Itulah sebuah keindahan dan keagungan yang diberikan, keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ketika dia terhimpit dalam kesempitan, maka tiba-tiba pertolongan itu datang tepat waktu. Yang seandainya Allah terlambat memberikan, pasti sudah habislah Musa dan Bani Israel dilipas oleh kekejaman Fir'aun laknatullah, ya. Coba kalau kita yang dikasih tongkat, wah setiap hari main tongkat tuh ya. Ada bis dikasih tongkat, bisnya pecah. Itu jadi teroris itu kalau kita yang dikasih tongkat. Untungnya bukan kita, karena Allah tahu kita bukan orang yang tetap takwa,
bukan orang yang bertakwa bisa jadi. Seandainya kita dikasih tongkatnya Musa, wah, masuk uban, saya tongkat om, ya, lemparkan kalau nggak mau ngasih uang. Semua pada buyar semua kan gitu. Mainan tongkat. Nah, ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kunci yang pertama kalau kemudian orang ingin sukses dalam kehidupannya, bertakwalah dia di kala sirri wal alan, ya. Ketika dia di dalam kesendirian dan ketika keramaian, ya. Jangan kok kemudian bisanya bertakwa di kala keramaian, itu mah gampang, ya. Yang paling sulit itu Mbak dan Mas sekalian, bertakwa itu adalah di kala kesunyian, di kala orang lain tidak ada yang melihat, di kala kamera-kamera itu mati buta mengawasi kita, ya. Dan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali, ya. Kemudian yang kedua adalah nasruddinillahi ta'ala wal qiyami bihi qawlan wa i'tiqadan wa amalan wa da'watan, ya. Barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua, hendaklah dia senantiasa menolong agama Allah 4 hal. Baik dia berdiri, ya, dengan perkataannya, dengan keyakinannya, dengan amal perbuatannya dan mendakwahkan. Jadi maksud dari menolong Allah itu bukan Allah ditolong. Allah tidak perlu pertolongan manusia. Ya. Di dalam surat Muhammad ayat ke-7 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian menolong Allah, maka Allah pun akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan langkah-langkah kalian. Ya, Mas dan Mbak, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu butuh pertolongan kita, tidak. Sekali lagi, Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan innal jazaa'a min jinsil amal. Sesungguhnya besarnya balasan seseorang itu sebanding dengan apa yang dia perbuat tentang kebaikan itu sendiri. Allah pasti akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Jadi Allah tidak butuh terhadap kebaikan-kebaikan kita, karena pada hakikatnya pasti semua itu akan dikembalikan kepada kita semua. Seandainya kemudian kita beramal soleh, pasti itu akan dikembalikan kepada kita semua, ya. Maksud dari menolong Allah itu adalah hendaklah seorang pemuda muslim, seorang pemudi muslim, ya, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau konteksnya pemuda-pemudi di sini, manfaatkan itu saat-saat ada forum-forum halaqah, forum-forum pengajian taklim, forum-forum yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman bisa datang ke situ. Berkumpul, bergabung, ya. Minimal kalau nggak dapat ilmunya, dapat snacknya. Minimal kalau nggak dapat snacknya, bisa tidur gratis di masjid kan gitu, ya. Minimal kalau nggak dapat tidur gratisnya, besoknya sarapan pagi kan gitu, ya. Terus biasanya kan laki-laki gitu, ya. Oleh karena itu dimanfaatkan. Insya Allah halaqah, insya Allah forum-forum tarbiyah itu kalau Anda manfaatkan dengan bagus, itu akan melatih banyak hal. Percaya deh. Bagaimana tidak? Anda diminta untuk mengisi pengajian. Itu akan melatih, ya, kalau di dalam ilmu psikologi manusia itu, Mas dan Mbak, ya, mau tidak mau dari berbagai kultur manapun, dia biasanya terbagi menjadi 5 kepribadian. Yang bisa jadi kepribadian itu akan saling bercampur. Salah satu kepribadian yang mewarnai kehidupan manusia adalah kehidupan atau kepribadian introvert. Lawannya adalah ekstrovert. Banyak pemuda-pemudi Indonesia itu yang ternyata digejalai dan digelayuti oleh sikap-sikap introvert tadi, pemalu, ya, tidak yakin, ya, tidak pede, ya, penakut, mau ngomong kemana, pikirannya kemana gitu, ya, nggak jelas. Itu akan dilatih ketika Anda terbiasa melakukan aktivitas penyampaian dakwah Islam itu, ya kan? Betapa banyak orang-orang yang tadinya itu tidak bisa berbicara sepatah dua patah, jangankan patah, retak saja enggak gitu, ya. Retak saja enggak gitu, ya. Apalagi sepatah kata. Dia meretakkan kata-kata saja enggak bisa. Tapi kemudian ketika dia
tergabung dalam aktivitas majelis, maka dia tiba-tiba menjadi seorang orator. Saya kisahkan kisahnya Bung Karno, Bang dan Mbak sekalian. Bung Karno itu tadinya adalah seorang yang biasa-biasa. Dia adalah seorang yang bahkan introvert tadi. Kalau bertemu dengan banyak orang, dia merasa tidak pede menyampaikan gagasannya. Tapi suatu saat, masa demi masa merubah kehidupannya ketika dia mengenal ya teman-temannya, ya. Ada Muhammad Natsir, ada Buya Hamka, yang mereka itu semua aktivis-aktivis pengajian. Hingga akhirnya Pak Karno ini kemudian terwarnai, ya, dengan aktivitas-aktivitas seperti itu. Hingga suatu saat dia mengatakan, pokoknya mulai saat ini saya harus berani berbicara. Kemudian dia setiap hari itu bersembunyi di balik kamarnya, menghadap cermin, khusus menghadap cermin itu untuk bicara di depan cermin itu. Ya. Saudara-saudara, ya. Seperti itu sampai akhirnya kita mendengar sekarang pidatonya, masya Allah, ya, menggelegar di seluruh nusa bangsa, yang seandainya diputar, meskipun itu sudah terjadi 60-70 tahun kemudian, rasa-rasanya orangnya masih hidup sampai sekarang. Dari mana? Ternyata tidak jauh-jauh dari aktivitas tarbiyah, pengajian. Seperti itu, masya Allah. Ya. Adik-adik, kakak-kakak bisa kemudian memanfaatkan forum-forum taklim seperti itu untuk mengaktualisasikan diri, berbicara di depan publik. Itu insya Allah manfaatnya akan banyak sekali. Anda juga sekolah di sini pasti juga akan dituntut untuk presentasi, kan? Itu juga biasanya akan melatih kita, keberanian kita akan dilatih di situ. Baik, yang ketiga adalah meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dengan al-amalus shalih. Membiasakan diri dengan amal-amal soleh. Banyak jenisnya. Saya sebut yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha. Hendaklah seseorang itu menepati waktu-waktu sholatnya. Dengan sholat, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadikan pertolongan kalian itu dua hal, sabar dan sholat. Wa innaha, sungguh sholat itu berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka yang khusyuk, ya. Bukan yang kasyak khusyuknya. Kasyak khusyuknya baru Allahu Akbar, BlackBerry-nya bergetar, sudah nggak karuan lagi. Masuk rukuk, apalagi SMS-nya berbunyi, ya, nggak karuan lagi pikiran. Bagaimana kemudian kita akan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian jiwa kita melayang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun badan kita tertelungkup, tersujud, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kemudian sahabatku sekalian, marilah kemudian kita menepati waktu-waktu sholat itu, karena itu akan menjadi sebuah ukuran kedisiplinan Anda. Ya. Kata Ibnu Katsir, kalau seseorang itu sudah dengan kewajiban pada Allah saja sudah tidak tepat, ya, dengan kewajibannya sebagai hamba Allah saja sudah terbengkalai, maka lihat saja kewajiban dia terhadap manusia lebih terbengkalai lagi. Dia akan lebih zalim terhadap manusia. Kenapa? Dengan Allah saja dia berani menembus jadwal yang telah ditentukan. Ya. Kalau kita saja mengejar bis bisa tepat waktu, ya. Tapi kenapa kemudian ketika mengejar sholat lepas begitu saja? Sampai-sampai seorang pujangga bernama Dik Mariopi, ya. Pujangga tersebut mengatakan, sesungguhnya jodoh bersedia menunggu, tapi sopir bis tidak mau menunggu. Maka kadang-kadang kalau sopir bis itu menunggu kita sampai depan pintu kemudian digas, ya. Kan sopir Berlin khas banget. Beda dengan sopir bis Indonesia. Wah, dimanapun kita berhenti, tangan satu ini ajaib banget, ya. Dia langsung berhenti, kan. Ya. Nggak peduli di tengah jalan ataupun di pinggir jalan, ngepot ataupun dalam kondisi siap, bis itu pasti akan berhenti dengan kehadiran satu penumpang. Tapi di sini
Anda membuktikan sendiri betapa disiplinnya sopir bis. Nah, ini sebuah cerminan ya. Kalau kemudian seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak tertib, bisa jadi akan sangat banyak orang-orang yang terdolimi karena ketidaktertibannya beliau. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian contoh amal soleh yang lain, al-infaqu fi sabilillah. Hendaklah kemudian seseorang itu terbiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat Ali Imran kan disebutkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hendaklah kalian bersegera, bercepat-cepat menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wah, luas banget, Bang. Kalau Anda melihat lautan, seolah-olah lautan itu berhenti di sebuah cakrawala garis horizon. Itu baru lautan samudra dunia. Terlihat luas, agung sekali. Akan melapangkan hati orang yang memandangnya. Kan itu kan. Kalau manusia itu melihat sebuah hal yang lapang, hati itu tiba-tiba menjadi lapang. Ya. Tapi kalau coba Anda masuk WC, udah WC sempit gitu ya. Wah, ciut deh. Ciut aja dalamnya banyak kecoaknya kan. Wah, sengsara dunia akhirat. Tapi coba Anda kemudian tiba-tiba lepas melihat samudra. Luar biasa. Betapa hati ini menjadi bengkok, jadi plong gitu ya, urusan itu seolah-olah terlupakan. Apalagi surga dunia dan akhirat, surga itu ya, luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Untuk siapakah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Ya. Yaitu surga yang disediakan untuk mereka yang berinfak baik di kala kesempitan, ya, di kala kemudahan ataupun di kala kesempitan. Imma dia sempit atau ini ia mudah, memang sudah menjadi karakternya itu sedekah. Ya. Jadi manusia itu pada dasarnya pelit, kuret, pukil, bakhil, util. Ya. Itu harus dilatih, Mbak dan Mas, harus dilatih untuk kita bersedekah. Sampai akhirnya terbentuk menjadi sebuah karakter yang digambarkan oleh Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Subhanallah, yaitu orang-orang yang dikala sempit dan mudahnya itu sudah, yang memang sudah menjadi wataknya. Ya. Meskipun dia dalam kesusahan, dia sedekah. Apalagi mendapat kemudahan dalam rezekinya, tentu kemudian dia lebih sedekah lagi. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, jenis perkara yang baik selain itu adalah tilawatul Quran. Hendaklah Anda membiasakan membaca Al-Quran. Ya. Kan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang, tidaklah satu kaum majtama'a qaumun, ya, ijtama'a fi baitin min buyutillah, ya. Tidaklah satu kaum berkumpul di dalam rumah-rumahnya Allah, mereka mempelajari Al-Quran, mereka membacakan Al-Quran dan mentadarusinya, kecuali apa? Akan turun roh nazalat alaihim sakinah, ya. Akan turun kepada mereka perasaan tenang di dalam hati itu. Semua yang hadir di sini saya yakin pasti sudah terbiasa dengan forum-forum seperti itu ya. Manfaatkan itu, mentoring, apapun itu namanya. Ada yang mentoring, ada yang ngaji, ya. Itu dimanfaatkan karena sesungguhnya Al-Quran itu akan kemudian menjadi sebuah pengobat hati. Rasulullah itu kalau setelah membaca Al-Quran, beliau itu sering membaca gimana doanya? Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Ya. Wahai Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penawar kesedihanku. Ya. Luar biasa. Al-Quran ini dijadikan penawar kesedihan. Jangan kok kemudian penawar kesedihannya mendengar MP3, ya, mendengar apa? Mendengar guyonan-guyonan, ya, mendengar apalagi banyak sekali jenis-jenisnya yang kemudian seolah-olah memalingkan kita dari ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, salah satu contoh jenis amal soleh adalah qiyamul lail. Biasakanlah qiyamul lail itu berdiri di kala malam, ya. Bukan berdiri untuk, mohon maaf, ke belakang, ya. Sama-sama berdirinya, ya. Kalau yang putra yang ketahuan pengalaman, kita
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu 24 jam. Maka manfaatkanlah salah satu dari jam-jam itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di kala malam, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah karakter yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat Sajadah. Allah menggambarkan kepada kita yaitu orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran mereka menggigil ketakutan, ya, sujud tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum. Apa? Lambung mereka itu, ya, anil madaji, bukan mules, Bang. Lambung mereka itu kalau malam jauh dari tempat tidur. Kalau pemuda-pemuda sekarang bisa dibayangkan, ya, jam 1 jauh dari tempat tidur. Madep marep Barcelona, MS Real Madrid gitu, ya. Nonton bola maksudnya. Tapi berbeda dengan ulama salafus soleh. Mereka kemudian ketika malam terbangun, mereka tidak nyenyak tidurnya karena membayangkan siksa kubur. Mereka pun tidak merasa tentram di dalam kehidupan siangnya karena teringat alam kematian. Maka kemudian waktu-waktu malam itu mereka gunakan untuk membayangkan, ini loh gelapnya malam kuburmu, ya. Hendaklah kalian tersungkur di malam hari, meneteskan air mata, menggenangkan air mata taubat untuk mendapatkan ketenangan. Maka seorang ulama mengatakan, barang siapa yang menjaga dirinya di kala kesepian, maka Allah pun akan memuliakannya di kala keramaian. Nah, ini yang penting. Sebaliknya, kalau orang itu tidak pandai menjaga dirinya di kala kesunyian, pasti suatu saat Allah akan singkap aibnya itu di depan banyak orang. Entah ngomongnya keceplosan, ya. Kadang-kadang keceplosan dia karena sudah terbiasa jelek, ya, berbuat buruk. Kadang-kadang mengalir begitu saja, keluar dari mulutnya. Yang terbiasa nyimpen gambar-gambar hot, ya, nyimpen gambar-gambar Parno, ini, ya. Allah akan bongkarkan singkapan itu di kala keramaian. Entahlah dia kemudian lalai, dipakai mainan, ya, pinjam dong untuk game Dota. Dan temannya nggak sengaja masuk, nah ketahuan, gitu kan? Apapun itu bentuknya, meskipun komputer Anda sudah dikunci, ya, meskipun laptop Anda sudah diberi password, tapi Allah itu punya cara untuk membukakan kebusukan-kebusukan kita. Kenapa? Karena kita tidak pandai menjaga diri di kala kesunyian. Itu seperti itu. Makanya hati-hati. Ya. Bukan tips loh. Nanti kita tips, oh berarti nanti nyimpennya harus lebih hati-hati lagi. Nanti kreatif, nanti nyimpennya di email, di Dropbox. Ya. Itu juga Allah bisa, kalau Allah mau nanti dibuat tangan kita terkirim kepada ustadznya loh. Ya, kawan ya. Yang lebih parah lagi ustadznya malah ya sudah sama-sama tahu. Nah, ini yang parah, malah ustadznya join masuk neraka. Nah, kemudian yang selanjutnya sholatul duha, dibiasakan sholat duha itu. Mas, Mbak, kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sholat duha itu dilanggeni, dilazimi, ya. Ada sebuah kisah yang unik, ya. Di sebuah tempat namanya Gunung Tambak, itu di daerah Balikpapan Timur. Ada yang dari Balikpapan di sini? Oh, saya tidak kelihatan orangnya. Ada suaranya. Suara misteri. Ya. Itu ada satu pondok pesantren, ya, taruhlah namanya pondok pesantren Hidayatullah, di bawah pimpinan Kiai Ustadz Abdullah Said, ya. Pondok pesantren ini kecil memang, ya, tapi ternyata kok iya sudah pernah ke sana, Mbak? Oh, putranya. Nah, pondok pesantren ini konon
memiliki santri sampai ratusan. Berapa? Ribuan. Ratusan mas ya. Ratusan. Kemudian datanglah suatu saat, kalau ratusan gini gimana cara ngasih makannya? Padahal setiap hari itu santrinya setiap bulan itu tidak sanggup memberikan pembiayaan. Ya namanya santri-santri menengah ke bawah ya. Kadang-kadang nunggak, kadang-kadang malah nggak bayar sama sekali. Ya. Jadi ya keadaan seperti itu santri. Tapi Kiai Abdullah Said ini kemudian tidak pantang putus asa untuk kemudian mendidik santri-santrinya. Kalau urusannya hanya urusan makan, insya Allah masih ada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga tibalah dia pada sebuah masa, ya, ketika kemudian pimpinan bagian dapur itu lapor pada Yai, Pak Yai, hari ini kita sudah tidak punya makanan lagi, beras kita sudah habis, padahal waktu makan siang kurang 4 jam lagi, santri kita ratusan, bagaimana Pak Yai? Maka kemudian Pak Yai dengan tenang ya, menjawab, insya Allah kita ke masjid sekarang. Kemudian Pak Yai ini diikuti oleh para santrinya datang ke masjid. Dia melangkah sendirian karena kemudian santri-santrinya melihat dia sendirian berangkat masjid. Kemudian seluruhnya mengikuti ke masjid. Subhanallah. Setiap langkah diikuti satu santri, setiap langkah diikuti satu santri. Setiap santri yang melihat seolah-olah terajak oleh langkah. Ya, sampai akhirnya mereka di waktu pagi jam 8 itu mereka datang ke masjid semua. Pemandangan yang luar biasa. Subhanallah. Sholat duha tapi sebanyak gini. Masya Allah, bayangkan. Sholat duhanya saja segini banyak. Kemudian sampailah Pak Yai ini sholat duha, ada yang 2, ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat, sampai 12 rakaat. Sampai kemudian Pak Yai ini berdoa, ya, sebagaimana yang kemudian diajarkan di dalam ini bukan hadis ya, saya menemukannya di dalam kitab I'anatul Talibin. Biasanya kalau mazhab Syafi'i memakai kitab ini, mereka mendoakan Allahumma inna hada duha'uka, kan gitu ya. Sampai pada kata-kata Allahumma atina ma ataita, ya, min ibadikas shalihin. Sampai pada doa itu terus Pak Yai ini terus mengulang-ulang terus. Para santri ini kemudian terheran betapa Pak Yai ini sungguh optimis sekali. Mereka sambil berpikir, dari mana ini tinggal berapa jam lagi waktu zuhur dan santri harus makan. Ratusan bang. Ternyata tepat. Allah itu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kira-kira ceritanya gimana? Subhanallah. Ya, kita pindah cerita. Oh. Nah, singkat cerita, tiba-tiba di depan pondok pesantren itu ada truk beras. Subhanallah, truk beras penuh dengan karung. Ini bukan cerita hayalan ya, ini asli mas, asli cerita ini. Truk beras karung datang menemui Pak Yai sambil membawa checklist. Pak Yai suruh tanda tangan. Wah, singkat cerita tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diperkirakan ya. Ternyata truk beras ini berasal dari Bulog yang baru saja mengadakan sidak di pasar. Didapatilah beras-beras miskin dijual. Maka kemudian beras-beras itu disita semuanya. Ya saking barang sitaannya itu banyak, maka kemudian disimpan di gudang Bulog pun nggak cukup. Maka bagian gudang mengatakan, ini beras jatah untuk orang miskin. Sedang gudang kita sudah tidak cukup. Sebar! Salah satunya di pondoknya Pak Yai. Nah, subhanallah. Kita bahkan tidak bisa membayangkan kan ceritanya akan begitu. Ya. Seandainya saya tadi langsung lewat cerita kan nggak tahu akhirnya kan. Ya. Tapi Allah itu memikirkan sampai seperti itu, subhanallah, mendatangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Memang janjinya kan seperti itu, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian ma'unatul muslim, ya. Kalau seseorang ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seseorang itu juga memikirkan urusan kaum muslimin. Hendaklah seseorang itu memiliki kepekaan sosial ketika ada saudara-saudara yang diderita atau menderita kesulitan. Meskipun kita sendiri sulit. Di dalam athar disebutkan, man
nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhir. Barang siapa yang menolong kesulitan hambanya dikala hidup di dunia, maka kemudian Allah pasti akan menolong nanti kesulitannya di hari akhirat. Itu kan salah satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita. Kalau tadi saya cerita tentang rezeki makanan, sekarang saya akan cerita tentang rezeki anak. Ya. Gimana kamu? Pengen punya anak? Ini di dalam Al-Quran disebutkan, suatu saat hiduplah seorang nabi. Nabi ini sudah tua renta, sudah lunglai terkulai lemas. Nabi ini bernama Nabi Zakaria. Ya. Ada yang kenal? Enggak langsung. Ya, jujur aja deh. Nah, Nabi Zakaria ini disebutkan dalam Al-Quran, Qala Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika Rabbi syakiyya. Ya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya badanku ini sudah mulai lemas, usiaku sudah mulai bertambah, rambutku sudah mulai beruban. Ya. Akan tetapi, ya Rob, ya, walam akum bidu'a ika syakiyah. Aku tidak pernah berputus asa berdoa kepadamu, ya Rob. Ya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akiran. Wahai Tuhanku, aku takut. Sesungguhnya keluargaku yang aku tinggalkan adalah keluarga yang lemah. Istriku, belum ada. Istriku adalah seorang yang lemah dan sudah tua. Akhir itu sudah tua. Ya. Wahabli min ladunka waliya. Ya Rob, karuniakan anak untukku ya Rob. Tuh lihat kalau Nabi yang berdoa. Nabi itu berdoa lama, tidak kemudian langsung dijawab. Apalagi kita. Ya. Kita punya, ya Rob, 3 hari lagi ujian, lulus. Wah. Kayak preman aja gitu. Enak itu siapa dia kalau mau dicitak sama Allah. Kita minta sama Allah udah nantang-nantang gitu. Nabi saja minta itu lama sekali, sampai akhirnya badannya menjadi tua. Dikisahkan umurnya Zakaria itu sudah sampai 80 tahun. Terus dalam keadaan berdoa. Ya, karena belum memiliki anak, ya. Maka jangan, yang namanya manusia itu kan terus kepingin terus, ya. Masih bujangan galau, ya. Pengennya punya istri. Nanti sudah punya istri, ternyata galau lagi, pengen punya anak. Nanti sudah punya anak, apalagi cucu. Pengen cucu, sudah punya cucu, pengen mati kan gitu ya. Ya seperti itu manusia mengatasinya. Maka kemudian di dalam itu disebutkan yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub. Ya Tuhan, wah ini Nabi itu cerdas. Jadi dia ketika berdoa itu juga punya alasan. Kalau saya punya anak ya Rob, maka anak ini akan meneruskan silsilah keluargaku dan keluarga besar Ya'qub, karena dia berasal dari Bani Ya'qub. Bani Israel itu kan Ya'qub, ya. Ya. Kemudian waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, kalau aku nanti punya anak, maka ridhoilah anak itu. Ini kan sebuah bahasa sindiran, ya. Belum dikasih anak sudah membayangkan punya anak, ya. Ya Rob, anakku nanti, padahal dia belum punya anak, ya. Nanti ridhoilah dia. Maka kemudian karena dia saking melazimkan doa-doa itu, ya, maka balasan Allah datang tepat pada waktunya. Nah, lagi-lagi kan dijawab, ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Ya kan? Wahai Zakaria, sesungguhnya aku memberikan kabar gembira untukmu tentang kehadiran seorang anak yang bernama Yahya. Wah, luar biasa. Sudah komplit, dikasih anak, dikasih nama juga sama Allah. Kita kan kalau kedatangan anak, namanya siapa, Pak? Tanya sama dukun, sama RT kan juga. Semua diminta, bahkan pohon, Pak. Pohon dimintai nama, ya. Bahkan yang lebih gila lagi, orang gila dinasihati minta namanya. Orang gila dimintai nasihat, namanya siapa? Ya.
Apa orang yang tanya ini nggak lebih gila daripada yang gila? Nah, orang kan aneh-aneh. Kalau Nabi ya, ketika berdoa Allah memberikan kontan satu paket komplit ya. Berikan anak, berikan namanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menamakan ismuhu Yahya lam naj'alhu min qablu samiyya. Kami memberikan nama yang belum pernah ada manusia ini memberikan nama. Jadi sebelumnya Yahya belum ada ketika itu nama Yahya. Baru-baru ini ada Yahya Ahmad, ada Yahya Ujo, ada yang macam-macam ya. Nah, tapi sebelum dulu nggak ada nama Yahya itu. Barulah Allah Subhanahu wa taala ya, memunculkan nama Yahya itu. Tuh, lihatlah kalau Allah Subhanahu wa taala yang bergerak. Manusia berdoa, maka kemudian kalau kita ingin punya sesuatu dari Allah, dari kehidupan kita, minta sama Allah, jangan pernah berputus asa ya. Kata Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian dalam keadaan yakin untuk dikabulkan. Ya, kalau kita punya hajat ya, hendaklah yakin untuk dikabulkan. Selama hajatnya yang rasional ya, jangan kemudian ya Allah aku ingin terbang ke langit ya. Mati kan. Yang mintanya yang rasional, diikuti dengan usaha itu. Ya. Nah, kemudian kalau kemudian seseorang ingin mengharap pertolongan dari Allah, yang kelima adalah al-istirja'u ilallahi wa tawakkulu alaihi. Ya. Hendaklah seseorang itu mengembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa suatu saat pertolongan itu akan datang. Nah, kalau tadi sudah cerita tentang anak, ini pertolongan Allah yang lain. Suatu saat hiduplah seorang suami istri ya, yang bernama Abu Salamah dengan Bu Salamahnya ya. Namanya adalah Abu Salamah dan Ibu Salamah. Nah, Abu Salamah ini adalah seorang mujahid yang suatu saat dia harus dikirim di peperangan hingga akhirnya dia terluka parah dan kembali ke rumah beberapa hari dan meninggal dunia. Ya. Maka kemudian ketika meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh seorang istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ummu Salamah berdoa, istirja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertawakal atas urusan-urusan ini dengan berdoa, Allahumma ajirni fi musibati waqlif li khairan minhu. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada apa yang aku alami sekarang ini. Ya. Ternyata sifat tawakal dan istirja seorang Ummu Salamah ini dibalas di kemudian hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Suatu saat Ummu Salamah ini pernah berkata kepada dirinya, adakah suami yang lebih baik daripada suamiku, Abu Salamah? Adakah pria di bumi ini yang melebihi kebaikan suamiku? Sampai seperti itu dalam hatinya. Ada yang mau pengen maju? Sampai seperti itu. Hingga akhirnya ternyata apa? Oh, ini yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa tadi ternyata yang datang siapa? Yang datang suaminya. Oh, bukan gentayangan dong, bukan. Yang datang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dipinang sama Rasulullah SAW. Dari sosok Abu Salamah, seorang suami yang soleh, suami yang mujahid, suami yang teguh membela agama, meninggal, dia ikhlas, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ternyata memberikan ganti yang lebih baik, dipinang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ketika dipinang itu, Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ma biya alla yakuna bikar rubah. Wahai Rasulullah, bukankah maksud saya untuk menolak pinangan Anda? Ya. Akan tetapi, ya, kata Ummu Salamah,
Beliau mengatakan, walakinni imra'atun fiya ghiratun syadidatun. Akan tetapi aku ini adalah seorang wanita yang memiliki kecemburuan yang sangat luar biasa. Kemudian kata Ummu Salamah, wa akhafu an tara minni syai'an yu'adzibani Allahu bihi. Kemudian aku takut seandainya aku menerima pinangan Anda, kemudian aku di kemudian hari menjadi seorang istri pencemburu, aku takut untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana imra'atun qad dakhaltu fi sin. Ya. Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang telah masuk usia tua. Ya. Kemudian tidak cukup dari itu, wa ana dzatu ayalin. Dan sesungguhnya anakku itu sudah banyak ya Rasulullah. Ya. Coba. Si Ummu Salamah ini adalah orang yang tua, seorang janda, punya anak banyak, pencemburu. Ya. Ini kan berarti kan sebuah dalil ya. Kalau ada seorang akhwat dipinang, maka hendaklah dia mengutarakan kejujuran ya. Jangan malah ditutup-tutupi ya. Ummu Salamah menampakkan keikhlasannya. Saya ini seperti ini ya. Ini kan ketika ta'aruf ya. Ketika pengenalan ya, keadaan saya seperti ini wahai baginda. Ya, lihat no, anak nih segerombolan. Kemudian saya ini ya kececeran, masya Allah. Kemudian saya ini nanti khawatir kalau Anda saya nanti rewel, saya tukang cemburu, dan apalagi saya sudah keriput, sudah tua. Akan tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah ternyata membantah dengan perkataan yang indah. Apa perkataan beliau? Amma ma dzakarti minal ghirah fasawfa yudhibuha Allah. Adapun keluhan yang engkau sampaikan tentang rasa cemburumu yang sangat besar, maka niscaya Allah pasti akan menghilangkan kecemburuan itu ketika aku telah menikahimu. Kemudian wa ma dzakarti minal iyali fa innama iyaluka iyali. Dan adapun anak yang engkau miliki banyak itu kelak juga akan menjadi anakku. Wah, indah banget perkataannya ya. Maka kata itu Ummu Salamah ketika itu langsung tepok, langsung takut dengan mengatakan faqad salamtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wah, aku sudah menyerah deh sama Rasul. Akhirnya dipinang, dinikahi. Tuh, kembali kalau orang itu ya suka menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beristirja terhadap segala kesulitan musibahnya kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusaha, insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan pertolongan kepada dia. Yang terakhir adalah nomor 6, ibtiadul ma'asi. Hendaklah seseorang itu ketika hendak memperoleh pertolongan Allah dan menginginkan sebuah kemudahan di dalam kehidupannya, yang menjadi kata kuncinya adalah hendaklah dia menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ini penting. Bisa jadi doa-doa kita itu tidak terdengar atau ditunda karena kemudian kita banyak bermaksiat. Ya. Kita banyak bermaksiat. Coba, ada perkataan indah dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang ketika itu mengatakan, siapa namanya? Siapa? Ibnul ya, Qayyim ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah gitu ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, mengatakan innal maksiyata sababullah wal abdi ala rabbih. Sesungguhnya maksiat itu menjadi sebab jauhnya seorang hamba dengan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, annaha tazidun ni'am wa tahillun niqamah. Jadi beda ya antara ni'mah dan niqamah. Kalau saya katakan nikmah itu artinya nikmat.
Tapi kalau saya katakan nikmah pakai qaf, itu apa? Itu artinya adalah iya, artinya adalah bencana. Jadi kalau ngomong bahasa Arab jangan sembarangan ya. Di fase-fasekan alhamdulillah binikmati. Itu artinya berarti Anda mensyukuri siksaan dari Allah. Kan di dalam Al-Qur'an ada ya, Wallahu azizun dzuntiqam. Kan intiqam itu kan artinya siksa. Niqmah itu artinya siksa. Kalau nikmah pakai ain itu artinya kenikmatan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya pakai kaf ya, masih mending. Yang penting jangan ditulis dengan qaf tadi ya. Nah, kata Ibnu Qayyim, selain hamba itu jauh dari Tuhannya, ternyata hamba tersebut jauh dari nikmat berganti nikmah. Dari nikmah menjadi nikmah. Dari sebuah kenikmatan berangsur-angsur dia menuju kepada jurang kebinasaan. Karena orang pandai bermaksiat. Kemudian sesungguhnya setiap kemaksiatan itu ya tamhaku barakatil umur, tamhaku barakatal umur. Sesungguhnya kemaksiatan Anda itu memakan keberkahan umur. Orang kalau kemudian sudah banyak bermaksiat itu antara pendek dan panjangnya umur itu sama saja. Bahkan ketika dia diberikan umur yang panjang, itu seolah-olah menjadi penyakit bagi masyarakatnya. Ya, makanya kalau kata Rasulullah itu, sesungguhnya setiap kematian itu orang beristirahat darinya dan dia beristirahat dari manusia. Ini bahasa yang indah sekali diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau ada seorang yang meninggal, pilihannya dua. Dia beristirahat dari manusia atau manusia beristirahat dari dia. Yang pertama, kalau dia beristirahat dari manusia, itulah orang mukmin. Kenapa? Dia beristirahat dari fitnah-fitnah manusia. Dari jebakan ujian-ujian yang dihempaskan kepada dirinya. Maka ketika kematian itulah saat istirahatnya terhenti dari tadi ya, fitnah-fitnah manusia. Tapi sebaliknya orang-orang pendurhaka, para ahli maksiat, maka ketika mati, kata Rasulullah, sesungguhnya manusia istirahat dari dia. Ya kan, tukang ngepil, tukang banting kartu, ya, tukang nyekek botol gitu ya. Orang kalau mati, orang malah alhamdulillah gitu ya. Tahlilnya kan gampang tuh ya. Bukan tahlilnya mendoakan ganjaran surga, tapi dia mensyukuri bahwa dia sudah mampus ya. Dia sudah tiada dari kehidupan. Tapi sebaliknya kalau orang itu, Mas dan Mbak sekalian, senantiasa menyerahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan teguhkan itu langkahnya di dunia dan akhirat. Itu kan ketika perang Badar. Ketika perang Badar, Rasulullah itu hanya membawa sekitar berapa? 300 ya. 300 orang. Berangkat dengan sebuah keraguan-raguan, berangkat nggak ya? Berangkat ya. Tapi yang namanya sudah ketemu pasukan, ya, sudah tidak bisa dielakkan lagi. Maka kemudian yang terjadi apa? Rasulullah kemudian berdoa. Berdoanya sambil gini, Mas Mbak. Sampai digambarkan oleh Ibnu Hisham itu, dia membawa apa namanya? Selendang, ya. Selendangnya itu ketika didinikan sampai selendangnya jatuh, sambil menunjukkan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan, wahai Tuhanku, seandainya Engkau tidak menolong kami hari ini, maka pastilah agamamu Engkau tidak akan disembah setelah ini. Masya Allah, ini sebuah tantangan yang luar biasa. Maka ketika itu apa yang terjadi? Diceritakan dalam surat Al-Anfal, ya, id yughashikumun nu'asa amanatan bih, ya. Ketika, ingatlah satu masa ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kalian rasa kantuk sehingga kalian bisa tertidur. Bayangkan Mas dan Mbak, besok perang, malam ini tidur pulas. Ini mukjizat. Mau perang, tidur nyenyak. Ini mukjizat. Tapi kalau pengajian tidur, musibah. Musibah ini. Karena alamat dia jauh dari hidayah. Tapi kalau ada orang perang, sudah ngasah ini ya, pedang, tombak sudah dijulurkan ke atas, bendera-bendera sudah berkibaran, takbir dari sama-sama, Allahu Akbar.
orang masih bisa tidur. Wah, nikmat luar biasa. Kalau pemuda Al-Falah, harapan bangsa, sudah diadzani Allahu Akbar, Allahu Akbar, disambut grok, grok. Masya Allah. Ya. As-salatu khairun minan naum. Apa jawabannya? Ya seperti itulah pengakuan yang tulus. Nah, beda. Rasulullah itu bersama sahabatnya diceritakan dalam Al-Quran, nanti juga di surat Al-Anfal ya. Ketika besok perang, tiba-tiba dikaruniakan sifat kantuk, sehingga malam itu wah, plong. Maka bayangkan kalau besok perang, hari ini tidur, wah alamat sih. Besok pasti bangun dengan badan yang bugar, pikiran yang cemerlang, tatapan mata yang mencolok, tenaga yang kemudian membara. Anda kalau ujian, ya malam ini tidur, besok nggak bisa juga ini. Ya nggak seperti itu. Kalau ini bisa Anda bayangkan kalau ketika kemudian kita ujian, dirundung kegelisahan, kok tiba-tiba malah tidur pulas, wah besok plong gitu ya. Ya dijawab aja plong gitu ya. Nanti ditulis dalam surat apa kertas klausurnya ya. Bitte bessere Note. Tidak menjawab tapi malah minta nilai yang bagus. Rasulullah SAW itu ketika menghadapi musuh semua tertidur. Berbeda dengan musuhnya, kebalikannya, dijadikan oleh Allah SWT tidak bisa tidur. Akhirnya mereka begadang, ya nggak ada Facebook waktu itu ya. Begadangnya kira-kira apa? Ya macam-macam lah, radio juga belum ada. Ya paling ya cuma engkleng gitu ya, main tahu gitu ya. Begadangnya pokoknya nggak mutu deh. Dan ini seperti itu. Bayangkan, semalaman nggak bisa tidur, yang ada adalah kegelisahan. Makanya kan kata Rasulullah SAW itu, aku dimenangkan, aku diberikan 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya adalah dijadikanlah rasa takut kepada musuhku sebelum aku datang. Rasulullah itu kalau perang itu jangankan sehari sebelumnya, 3 hari, seminggu sebelumnya, bahkan sebelumnya, sebelum peperangan itu terjadi, musuh itu sudah gentar duluan. Gentar. Itulah kalau orang-orang tidak beriman itu disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa ketakutan. Tapi sebaliknya tuh lihat orang-orang yang berserah diri pada Allah. Wah, hidupnya lezat. Mbak tidur yang pulas itu di hotel mana kira-kira? Ya. Ada yang pernah temukan? Aruba. Semakin mahal hotel, semakin pulas enggak kira-kira? Oh, enggak, tagihannya semakin banyak. Apalagi kalau cuma kelas-kelasnya kos-kosan gitu ya, anak yang enggak jelas. Tapi sebaliknya coba bandingkan pemuda Al-Falah. Sudah nggak punya apa-apa, tidur di masjid, wah pulas banget. Seolah-olah dunia menjadi miliknya di malam hari. So, dibuat bolak-balik itu. Kemudian kan tidak kurang dari itu, kata Rasulullah SAW, apa ada yang kurang lagi kan? Wa yunazzilu minas sama, wa yunazzilu minas sama'i ma'an. Dan kami turunkan di malam hari itu gerimis, gemercik hujan. Ya. Kalau Karimi katanya suka nyanyi eksis ya. Gerimis ya, menyanyi tentang gerimis ketika turun itu, gerimis mengundang ya. Nah, coba bayangkan, besok perang, hari ini tidur pulas, suasana gerimis romantis, ya. Dingin hatinya. Ya. Ternyata Mbak dan Mas, Allah menurunkan hujan itu bukan tanpa alasan, ada alasannya. Disebutkan dalam Al-Quran itu alasannya 4. Yang pertama, liyutahhirakum bih, agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan kalian dari segala kotoran jasad kalian. Ya. Masya Allah, tidur diguyur angin, diguyur gerimis. Wih, asik ya. Asik kamu malah kedinginan. Masuk angin. Masuk angin. Ya. Itu ciri-ciri orang tidak beriman. Ini Rasulullah bang, ya. Ini Rasulullah tidur sama sahabatnya pelukan anak gitu ya. Kemudian diguyur dengan gerimis hujan. Liyutahhirakum bih. Kemudian wayudhiba apa? Wayudhiba rijsa syaitan. Fungsi hujan itu adalah untuk membersihkan najis-najis dari syaitan. Wah, luar
luar biasa, fungsi yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Adalah, aduh saya lupa. Yang keempat, yang keempat adalah wa yuthabbita bihil aqdar. Ya. Ingat lagi. Dibalik. Waliyartabita bihi qulubukum. Ya. Agar dengan air hujan itu hati kalian menjadi terikat satu sama lain. Kenapa? Kenapa Mbak yang ketawa? Wih. Kenapa? Kenapa Mbak kalau hujan kemudian hati kita menjadi terikat? Kenapa? Tuh nggak bisa. Kenapa? Karena jawabannya sederhana. Orang kalau kehujanan dia pasti kedinginan. Dia paling akan saling berpelukan satu sahabat dengan sahabat yang lain. Ya. Wah, yang praktek Bang. Ya, di Berlin ini tercatat banyak homonya. Ini ketika hujan datang, mereka itu saling berpelukan satu sama lain seolah-olah mengokohkan, akhi besok kita berjuang, akhi besok kita berjuang. Kan hangat ya. Hati kan menjadi panas. Ya, biar pito, ya. Menjadi terikat hati itu. Kan satu sama saudaranya kalau saling mendukung kan, oke, besok kita berjuang bareng-bareng. Kamu sana, kamu sini, kamu sana, kamu nyusup sana, ya. Saling menguatkan. Tidak seperti umatnya Nabi Musa, ya. Wahai Nabi Musa, sana kamu berangkat sendirian dengan Tuhan berperang, kami duduk-duduk di sini kan gitu. Nanti kalau kami menang, kami ikut rayahan. Enggak, sahabat Rasulullah enggak seperti itu. Mereka berjuang bareng-bareng. Kemudian yang keempat adalah yusabbita bihil aqdam. Dan dengan hujan itu Allah meneguhkan langkah-langkah kalian. Dibuat langkah-langkah itu menjadi teguh. Kenapa? Kenapa? Kenapa langkah itu menjadi teguh ketika hujan datang? Wah, kenapa? Benar, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan gerimis gemercik di malam hari, meresap di antara pasir-pasir, padang pasir. Air kan kalau meresap di padang pasir itu kalau sedikit dia akan semakin memadatkan tanah-tanah itu sehingga prajurit itu bangkit di malam hari, pagi hari, ya kokoh, apa langkahnya itu teguh, ya. Liusabbita bihil aqdam, kakinya itu menjadi kokoh, blok, bukan subhanallah, lari kemana-mana enteng, tanahnya menjadi kencang, gitu. Tapi berbeda dengan kondisi orang-orang yang tidak beriman. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala kirimkan hujan yang deras. Yang sehingga deras itu tanah jadi becek, ya. Kalau kaki masuk ya sluk ya. Kan jadi susah ya. Belum bawa persenjataannya lagi sluk. Wah, itu kayak baca sawah itu. Berbayangkan jumlah yang sedikit tapi teguh. Jumlah yang banyak blesak. Kira-kira menang yang mana? Bahkan diceritakan di dalam surat Ali Imran itu, ingatlah ya, ketika ada dua prajurit, laqad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata, sebuah ayat tanda-tanda kebesaran kepada kalian yang suatu saat bertemulah dua prajurit. Yang satu fi'atun tuqatilu fi sabilillah, yang satu berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat orang-orang muslim ini seolah-olah terbelah menjadi dua. Jadi semakin kelihatan banyak. Tuh lihat kalau orang ya dijadikan pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kok jadi banyak banget ya. Jadi kayak amuba gitu ya. Saling menggandakan. Jadi pandang ya, maklum itu sangat wajar ya, karena orang nggak tidur semalaman ya. Kan kedip-kedip kan ngelihat orang itu kayak belabur. Orangnya menjadi banyak. Sudah nggak ketahuan lagi mana yang cakep, mana yang nggak cakep. Dijadikan seperti itu loh. Jadi mereka itu sudah malam capek, nggak tidur, stres, melihat jumlah yang lebih banyak. Wah, akhirnya dalam satu libasan peperangan Badar itu ya,
dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi sebuah tanduk. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 3 pertanyaan pertama mungkin dari kaum ikhwan, ada yang mau bertanya? Satu. Yang dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi kan sempat dibahas soal bertakwa ya. Itu indikator takwa itu seperti apa ya? Terus gimana kita tahu kalau kita tuh udah tergolong orang-orang bertakwa? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah prosesnya itu. Mungkin yang pertama saya tanyakan mengenai pembagian 5 tadi kriteria tadi. Jadi kalau bertakwa, kemudian menolong agama Allah, beramal soleh, kemudian tadarus Al-Quran dan seterusnya, itu kan berkaitan sebenarnya ya. Tadarus Al-Quran amal soleh juga, kemudian sholat duha amal soleh, kemudian menolong saudara muslim juga amal soleh. Tapi ada juga bagian amal soleh sendiri, kemudian menolong agama Allah juga amal soleh. Kemudian itu kan muaranya kan ke yang pertama tadi, bertakwa gitu. Kenapa mesti dipilah-pilah gitu? Kalau mungkin ada yang berbeda gitu ya di antara itu. Kemudian yang kedua mengenai bagian menolong saudara muslim. Nah, ini kriteria menolong saudara muslim itu yang seperti apa? Misalnya yang dekat nggak ada yang harus ditolong, atau misalnya yang harus ditolong itu seperti apa? Prioritasasi saudara muslim yang harus ditolong itu apakah ada? Atau misalnya yang harus ditolong saudara muslim itu tapi tempatnya jauh gitu, jauh dari tempat kita berada, misalnya kayak gitu. Itu seperti apa idealnya yang dianjurkan kepada umat Islam itu? Terima kasih. Oke, yang jawaban pertama tadi ya, soalnya takwa ya. Ciri-ciri ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat dari maksud kata takwa itu sendiri. Maksud kata takwa itu sendiri, bahwa kata-kata takwa itu berakar dari kata-kata qawa yang artinya menjaga diri. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menjaga diri di kala kesunyian dan keramaian. Menjaga dalam rangka agar dia tidak terhindar dari maksiat. Kalau kemudian perasaan itu lebih kuat dan akhirnya menggerakkan dia untuk benar-benar jauh dari maksiat, maka ketika itu takwa itu sedang naik. Maka kata takwa itu senantiasa beriringan dengan iman. Dan iman itu boleh ngomong enggak ini saya? Iman itu adalah sesuatu yang kata Imam Syafi'i, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya ketakwaan itu, keimanan itu naik dan turun. Ya, kayak Ninja Hattori ya. Naik dan turun bukit. Nah, apa sebab naiknya? Yazidu bit ta'ah. Dia naik dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia turun karena maksiat. Nah, ketika orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan membantu dia untuk meraih derajat takwa itu. Dan ciri-cirinya orang itu takut untuk berbuat dosa. Meskipun manusia tidak mengingkari, semua manusia pasti berbuat dosa.
Akan tetapi manusia yang baik itu adalah mereka yang senantiasa mengiringi perbuatan kotornya dengan perbuatan baik, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ittaqullaha haitsuma kunta wa'adbil hasanata wa'adbil sayyi'ata al hasanat tamhuha. Hendaklah kalian bertakwa dimanapun kalian berada, dan hendaklah kalian mengikuti perbuatan jelek kalian dengan perbuatan baik. Itulah orang yang bertakwa. Enggak malah sebaliknya, orang yang mengikuti perbuatan baik dengan perbuatan jelek. Ini yang keliru. Orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa, oh ya, saya masih punya kekurangan. Kekurangan dia itu menyebabkan dia lebih termotivasi untuk menutup dengan kebaikan. Kalau di satu hari itu dia berbuat kemaksiatan, maka cepat-cepat di hari itu juga dia menutup dengan sedekah, membaca Al-Quran, beristighfar, dengan harapan apa? Dia meninggal di hari itu dengan kondisi yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang gurur, orang-orang yang tertipu, siapa? Yaitu yang mereka merasakan di dalam hari itu dia menjadi orang yang paling bertakwa, sehingga saya boleh bicara ya. Ini orang-orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu itu adalah mereka yang senantiasa kalau berbuat baik itu sudah merasa cukup. Sehingga dengan kebaikan itu maka dia kemudian menjadi orang-orang, saya nggak perlu beramal soleh, toh sudah cukup. Hari ini saya bisa mati dengan tenang. Al-Quran menjawab, la tuzakku anfusakum, dan janganlah kalian itu merasa suci. Janganlah kalian itu merasa cukup dengan ibadah kalian. Janganlah kalian merasa orang yang terlepas dari ancaman-ancaman siksa Allah. Lah, kita bukan orang yang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri. Tuh lihat Imam Syafi'i ketika meninggal. Apa yang dia katakan? Kuntu asbahtu rahilan, ya. Wa kuntu dikaksil maniyati syariban, ya. Wa alku amali su'an walam adri. Sesungguhnya hari ini aku akan berpisah, meninggalkan saudara-saudara tercintaku, ya. Dan aku akan meneguk gelas-gelas kematian, dan aku akan bertemu dengan amal burukku. Luar biasa. Imam Syafi'i itu ketika meninggal, yang dikatakan bukan Allah surga, bukan seperti itu. Kalau kita mau gitu ya, kipas-kipas mau mati ya, sudah beramal soleh. Enggak, Imam Syafi'i justru ketika di saat-saat seperti itu, ketakutannya itu memuncak, menghasilkan harapan, roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan roja ini ya, makan roja ini ya. Kalau ini roja itu artinya berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku tidak tahu apakah setelah ini aku akan bertemu dengan buruknya amal atau aku akan menemukan kelezatan akhir. Itu orang-orang yang bertakwa, itu orang-orang yang senantiasa tadi menghitung dirinya, tidak merasa cukup, ya, kemudian senantiasa berbenah. Sebaliknya orang-orang yang tidak bertakwa itu senantiasa menambah dosa, dan dia mengira dosanya itu adalah bagian dari kelezatan hidupnya. Kebaikannya dia kira telah mencukupi batas-batas yang ditentukan. Makanya kata Ibnu Abbas mengatakan, ya, farquka ala dzambika a'dhamu min dzambika. Ketahuilah bahwa kebahagiaanmu memandang dosa-dosa itu adalah lebih besar daripada dosa-dosa itu sendiri. Kita nih berbuat maksiat, tidak ada yang tahu, kemudian cengengesan, wah seru nih tadi malam nih, ngintip gak ketahuan. Nih, direkam yang ketiga, dilihat sendiri. Dia puas terhadap itu. Kata Ibnu Abbas, "I'lam anna farhaka li dzambika a'dhamu min dzambika." Sesungguhnya kebahagiaan, kepuasanmu terhadap dosa yang kamu lakukan sehingga membuatmu senang, itu adalah lebih besar akibatnya daripada dosa yang kamu lakukan sendiri. Dosanya barangkali tidak seberapa di bagian Allah, tapi ini loh, rasa kepuasan bermaksiat itulah yang akan Allah gandakan balasannya. Kemudian yang kedua mengenai kriteria takwa dan menolong saudara muslim. Kriteria takwa yang kami sebutkan tadi adalah beberapa hal dari banyak jenis-jenis ketakwaan. Kata Rasulullah SAW, al-imanu sab'una syu'batan, ya. Sesungguhnya iman itu adalah 70 cabang. Yang tertinggi adalah
La ilaha illallah. Yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Itu bagian dari iman. Luar biasa ya. Saya ulangi lagi. Kata Rasulullah, ini di dalam Sahih Bukhari disebutkan, iman itu ada 70 cabang. Kalimat yang tertinggi, iman yang tertinggi adalah La ilaha illallah. Yang terendah adalah menyingkirkan duri di tengah jalan. Itu adalah bagian dari keimanan. Masya Allah. Makanya kalau ada tukang tambal ban ya, supaya laris, kemudian jalannya dikasih paku semua ya, supaya nanti kalau lewat kepas di 1, 2, 3-nya tambal sini semua. Ini berarti orang yang tidak beriman ya. Karena dia mementingkan larisnya usaha dan tidak memperhatikan orang lain ya. Yang saya sebutkan tadi adalah beberapa jenis dari sekian banyak kemungkinan itu. Memang oleh Rasulullah tidak dirijitkan 70 itu apa saja, agar kemudian kita semakin bangkit terinspirasi bahwa kebaikan itu banyak jenisnya ya. Dan salah satu dari sekian yang telah kita bahas di sini ya, menolong saudara muslim. Menolong saudara muslim itu ya, kalau kata Rasulullah SAW, unsur akhaka madluman aw dhaliman ya. Tolonglah saudaramu yang terzalimi atau yang sedang menzalimi. Wah, luar biasa ini juga. Tolonglah saudaramu yang sedang terzalimi, artinya ketika dia memang sedang dianiaya oleh orang lain, itu perlu kita tolong. Atau tolonglah saudaramu yang sedang zalim atau menzalimi. Maksud di sini adalah ketika dia menzalimi dirinya sendiri. Perbuatan maksiat itu pada hakikatnya menzalimi dia. Nih, kalau ada orang sahabatnya yang seharusnya datang ke sini belajar, kok kemudian waktunya habis untuk nge-game? Wah, ini zalim dia terhadap dirinya sendiri. Kita wajib nih menolong. Menolong kita bukan, yuk main bareng yuk. Aduh, ini bukan nolong ini. Namanya menjerumuskan lebih dalam lagi. Kita kan seringkali salah tafsir solidaritas. Yo, bolos-bolos bareng, mabuk-mabuk bareng, ya. Ngombe bareng gitu ya. Kita mau minum bareng-bareng gitu ya. Kemudian temennya minum ekstasi, dia menjadi mediatornya. Mau minum, yuk saya bayarin, sedekah. Nah, ini namanya solidaritas yang keliru ya. Jadi menolong saudaranya itu bukan kemudian dalam artian solidaritas yang buta seperti itu ya. Kalau di zaman SMA atau SMA pakai ain atau pakai A? Oh ya, SMA gitu ya. Asyik ya. Nah, itu kalau Masya Allah, biasanya identitas seseorang untuk menunjukkan solidaritas itu sangat terlihat ketika dia SMA. Ya, temannya dianiaya sedikit, ayo kita nyerbu sana. Iya kan? Jangankan dianiaya, tembok itu mas, tembok, NCZ, ping, ganti RAM, wah tawar besok sudah. Kan cuman coret-coretan nama geng ternyata. Bahkan kalau di Yogyakarta itu ada geng, ya geng itu sesuai identitasnya. Kalau saya dulu, waduh, di zaman SMA itu SMA 11 RAM, itu musuhnya SMA 2 NCZ, itu coret-coretan terus. Nanti datang lagi yang dari Muhammadiyah, gengnya Ustadz. Masya Allah, gengnya Ustadz. Nah, tulisannya Ustadz. Wah, kalau Ustadz itu, kalau Ustadz punya musuh sendiri biasanya dari Popri. Wah, musuhnya dari Stellatus yang pokoknya yang tahu sendiri. Jadi yang seperti ini namanya adalah solidaritas jahiliyah. Solidaritas jahiliyah yaitu menolong sahabatnya yang kemudian terzolimi tapi dalam rangka kemaksiatan tadi. Yang dimaksud Rasulullah adalah menolong saudaranya yang sedang dolim, itu adalah dia mendolimi dirinya sendiri. Ketika melihat temannya sedang melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, hendaklah dia menolong. Yuk kita arahkan, Itu insya Allah adalah sebuah cara yang baik untuk menolong sahabat. Allah a'lam. Cukup? Dari Ahmad ada? Cukup? Kalau cukup
cukup ada yang tanya, saya gantian tanya. Saya punya kado hadiah. Ada 4 hadiah untuk teman-teman. Saya akan membuat kuis ya. Siap? Ya. Silakan, nanti saya butuh bantuannya Asrali. Siapa yang menunjukkan tangannya pertama kali, dia yang wajib atau wajib berhak menjawab pertanyaan itu. Dan kalau benar, Anda berhak mendapatkan sebuah voucher. Insya Allah cukup untuk makan donor 2 kali. Kalau yang bujang, wah kenyang 2 kali. Kalau yang sudah punya istri, sakinah ya. Sama istrinya makan 2. Kalau yang sudah punya anak, ya nanti ngalah untuk anaknya. Suaminya makan cinta saja. Ya, pertanyaan yang pertama, mau yang mudah atau yang susah? Yang susah aja lah. Yang gratis gitu ya. Yang nggak usah jawab sudah dapat hadiah. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah dari mana asalnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah? Udah, jangan melihat ini ya, jangan melihat apa namanya smartphone, jangan melihat Google ya, jangan melihat handphone. Siapa yang tahu asal? Ini nama ulama ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berasal dari mana? Silakan. Atau kita buat ini, kita buat pilihan ya. Ya. Tapi cepet-cepetan ya. Pilihan yang pertama, dia berasal dari Madinah. Pilihan yang kedua, dia berasal dari Madiun. Pilihan yang ketiga, dia berasal dari Madura. Pilihan yang keempat, dia berasal dari kota Basra. Pilihan yang kelima, dia berasal dari kota Bogor. Pilihan yang keenam, dia berasal dari Damaskus. Saya ulang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia berasal dari A, Madinah, B, Madiun, C, Madura, D, tadi mana ada? Basra, ya, Basra. Jadi Madinah itu di Saudi Arabia, Basra di Irak. Kemudian Bogor, ya tahu sendiri lah Bogor. Kena banjir. Yang keenam, dia berasal dari Damaskus, Syria. Silakan, Asri. Mana Soal? Ini dulu. Dari Damaskus. Nama dan nama lagi. Nama rekening. Silakan nama lengkap ya. Nama lengkap dan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Beni Agatha Maulana, cita-cita masuk surga. Jawabannya mungkin dari Damaskus. Masih mungkin ya enggak. Ini harus yakin. Damaskus ya. Damaskus. Ya, insyaallah. Ada yang memberikan alternatif yang lain? Silakan. Ini dari tadi kayaknya. Nama dan cita-cita. Nama saya Muhammad Kristi. Cita-cita masih dia angan-angan, saya belum tahu. Jawabannya
D. Basro. Di Basro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita bahas yang pertama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu berasal dari, jangan lihat ini loh handphone loh ya. Saya nggak mau, nggak jujur. Orang yang nggak jujur tidak disayang Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu tinggal dan meninggal di Damaskus. Selamat untuk Benny. Ya. Anda dapat satu voucher berisi 2 don. Silakan. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu seorang ulama kelahiran Damaskus. Beliau adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Tadi yang kita sudah sebutkan tadi ya. Perkataan yang beliau maksudkan adalah innal maksiata sababullah wa lil abdi. Sesungguhnya maksiat itu menjauhkan seorang hamba dari Tuhan. Makanya jangan suka berbuat maksiat ya. Ya, kita masuk kepada jawaban soal yang kedua ya. Soal yang kedua. Tadi saya menyebut sebuah surat ya, yang menceritakan tentang perang Badar, ya, di mana ada hujan turun. Ya. Itu kira-kira di surat apa? Yang pertama, oh ya sudah, silakan. Ya boleh. Kalau ini tadi saya mau kasih cek. Siapa? Bang Dan. Nama dan cita-cita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diulang Bang, curang Bang. Nama saya Dano. Cita-cita sukses di akhirat. Tadi surat Al-Anfal kalau nggak salah. Bagaimana curi? Curinya saya nggak tahu. Selamat untuk Danu. Surat Al-Anfal ya. Badar. Ya. Selanjutnya Duit. kuis nomor 3 dengan voucher 1 porsi ayam ris'a. Adalah berisi sebuah soal yang bernama adalah sama dengan, yaitu sebutkan jalan-jalan yang menunjukkan seseorang pada pertolongan pada Allah. Tadi ada 6 ya, ada 6 sebutkan. Tadi Jahat banget tuh Bang. Lu jahat banget Bang. Dia mencatat. Wah, haram Bang. Pertama bertakwa, kedua namanya Juhada Husna. Cita-citanya apa? Cita-citanya apa ya? Sukses ada di akhirat. Pertama bertakwa, kedua menolong agama Allah, ketiga beramal soleh, keempat doa, kelima menyerahkan semua urusan kepada Allah, keenam menghindarkan diri dari kemaksiatan. Iya, selamat. Porsi ayam ris'a ya, selamat menikmati sajian. Sekarang yang terakhir. Voucher senilai 50 kurang 45. 5 euro. Ini kelihatan nih, ngintip nih uang 5 euro nih. Sekarang kuis ini bukan pertanyaan, tapi bagaimana kalau hafalan? Siapa yang hafal surat Abang Oroh. Siapa yang hafal surat Al-Alaq? Siapa yang hafal surat Al-Alaq? Silakan.
Bang, kalau apa satu ayat dapat satu dulu. Sudah ada yang setuju. Ikhwan kalah sama Ikhwan giliran hafalan kalah. Nama kita cek ya hafalannya. Siapa tadi yang menjawab? Siapa tadi ya? Asroy aja nggak bisa. Silakan, siapa namanya dan sebutkan. Halo. Ya, sudah. Masuk. Nama Nindi. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Teman-temannya nyimak ya, apakah benar yang dibacakan ya? Itu teman-teman putrinya nanti. Ini kalau benar langsung menjadi milik Anda. 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala la illam Kala insana layakku aro'a hustagna inna ila rabbika ruz'a. Stop dulu. Diulang ya, harus benar tajwidnya ya. Makanya temennya fungsinya nanti kalau salah nggak apa tajwidnya. kalau salah dibilangkan Yang lain aja tuh Bang, siapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladzi yanha abadan 'ila shalah ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nafiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sadaqallahul azim. Yang apa lagi? Direkam dong malu saya bang. Benar. Baik, saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Maaf dari perkataan saya sebelum ataupun ada yang tidak berkenan. Aku lupa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.